البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Mana kita? Ketiga. Ayo sah. Al-babus salis fadlul wudu'i wal ghurrul muhajjaluna min asaril wudu'. Bab keutamaan wudu dan al-ghurrul muhajjalun, dan yaitu orang-orang ini, karena al-ghurr dan muhajjalun ini orangnya, yaitu orang-orang yang wajahnya cemerlang. Muhajjalun, anggota badannya juga putih cemerlang, bersinar. Disebabkan, minnya ini adalah min sababiyah, disebabkan karena jejak-jejak wudu. Berarti yang tak wudu salah sendiri. Seperti di sebagian buku tentang apa alamat penyihir, yaitu apa, dia tak mau wudu atau wudhunya sumsang terbalik, atau menyuruh orang yang sakit untuk jangan wudhu selama 40 hari karena mungkin apa, khodam dia itu adalah dari kalangan Nasoro, jinnya, tak boleh wudhu 40 hari tergantung syaratnya. Ya, rugi orang yang tak berwudhu, malah didekati jin dan dijauhi malaikat nanti. Baik, yang diinginkan oleh Imam Bukhari di sini adalah menjelaskan tentang keutamaan wudhu secara umum, dan juga terutama adalah keutamaan wudhu untuk umat ini, bahwasanya mereka akan datang dengan wajah dan anggota badan yang cemerlang karena banyak memiliki jejak-jejak wudhu di hari kiamatnya, yaitu tatkala mereka hendak mendatangi apa itu, telaga, sebagaimana di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu Rasulullah SAW akan mengusir orang-orang yang bukan umat Muhammad untuk datang dulu. Maksudnya yang umat Muhammad yang datang dulu, yang lain nanti. Nah, kemudian para sahabat tanya, bagaimana Anda mengenal kami dari umat yang lain, wahai Rasulullah? Lalu hadisnya disebutkan ini, innakum ta'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min asharil wudu. Kalian sungguh akan datang pada hari kiamat dengan warna wajah dan anggota badan yang cemerlang karena jejak dari wudhu. Dengan itu kalian jadi dikenal. Yang malas wudhu, malas sholat, ya salah sendiri. Sehingga apa, nanti tak ketahuan sebagai umat Muhammad. Baik. Kemudian kita masuk kepada hadisnya. Al-hadisus sadis wasalasun ba'dal mi'ah, 136. Dulu di suatu pulau kita membaca ad-darsus sadis, mereka gelap, wah yang sadis katanya. Kalau ini bahasa Arab lah ya. Bukan sadis. Di Indonesia sadis artinya kejam. Lain pembahasannya. Hadis yang ke-136, haddatsana Yahya bin Bukair qala haddatsana Laits an Khalid an Sa'id bin Abi Hilal an Nu'aim al-Mujmir qala raqaitu ma'a Abi Hurairah radhiyallahu anhu ala dhahril masjid. Saya pernah naik ke atas permukaan masjid, mungkin apa, naik ke bumbung dan sebagainya itu, bersama Abu Hurairah. Fatawadda, kemudian beliau berwudu. Faqala, lalu beliau mengatakan, inni sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin. Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan ghurra, wajah mereka putih cemerlang, muhajjalin, anggota-anggota badannya itu juga putih cemerlang bersinar, min asaril wudu, disebabkan karena jejak-jejak wudu. Faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Maka barang siapa dari kalian mampu untuk memperpanjang ghurrahnya, apa ini tadi, yaitu warna cemerlang di wajah itu, hendaknya dia melakukannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di satu tempat saja yang Anda dapatkan. Adapun Imam Muslim hanya di 2 tempat kalau tak salah.
Baik, Imam Bukhari meriwayatkannya dari Yahya bin Bukair. Beliau adalah Abu Zakaria, Yahya bin Abdullah bin Bukair Al-Misri. Beliau dinisbatkan kepada datuknya. Sebenarnya adalah Yahya bin Abdullah bin Bukair. Siqatun sabtun asbatun nasfi Al-Lais. Beliau murid terbaik dari Lais bin Sa'ad. Qal haddatsana Al-Lais. Al-Lais beliau Abdul Harits Al-Lais bin Sa'ad Al-Misri Al-Fihri, siqatun sabtun imamun faqihun mufti. Bahkan apa? Beliau lebih berkuasa daripada penguasa Mesir. Beliau pernah diminta untuk jadi penguasa Mesir, tapi beliau tak mau. Beliau ingin jadi muhaddis saja seperti biasa. Tetapi kemudian beliau ditanya, lalu sebaiknya siapa yang menjadi penguasa Mesir? Lalu beliau menasihatkan, oh ini aja si fulan, orangnya bertakwa, orangnya juga kuat dan seterusnya. Dan ternyata memang apa, penguasa Mesir sangat menghormati beliau. Makanya beliau selalu diberi gaji besar sekali, duit emas. Tapi walaupun gajinya besar sekali, tak pernah beliau membayar zakat karena sangat dermawan, menafkahi para ulama, di antaranya adalah menafkahi Imam Malik. Memberikan hadiah banyak kepada Imam Malik, juga menafkahi Ibnu Lahiyah dan lain-lain. Baik. Sehingga saking banyaknya harta yang beliau berikan, tak pernah hartanya itu mencapai nisab karena selalu sangat kurang. Tapi beliau dermawan memang, dan sekaligus pemerintah juga rajin membantu. Dan memang inilah yang mestinya dilakukan sebagaimana dijelaskan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dalam Al-Faqih wal Mutafaqih. Tatkala pendidikan umat ini adalah fardu dan sebagiannya adalah fardu ain, dan tidak mungkin para pengajar itu, sebagian pengajar tak mungkin untuk menggabungkan antara melaksanakan pengajaran sebagaimana mestinya dan sekaligus menafkahi keluarga, maka pemerintah yang wajib untuk menanggung nafkah mereka, menanggung para mufti, menanggung nafkah para muhaddisun, para pengajar, juga para muadzin, para imam, yaitu imam-imam masjid dan sebagainya, agar mereka betul-betul melaksanakan amanah untuk mendidik umat, bukan untuk maksiat justru ya, malah berbuat kebatilan. Nah ini di masa itu betul-betul umaranya bagus, ulamanya juga bagus, sehingga hasilnya memang jadi sangat bagus. Nah ini Lais bin Sa'ad. Dan Lais bin Sa'ad ini beliau adalah asbatun nasfi Sa'id bin Abi Sa'id Al-Matburi, murid dari Abu Hurairah itu. Tapi bukan di sini pembahasannya tentunya. Di sini sanadnya lain. An Khalid. Khalid ini Khalid bin Yazid Al-Iskandrani Al-Misri, siqatun sabt. Beliau terlupakan ya, Khalid bin Yazid Al-Misri, Abu Abdirrahim. Abu Abdirrahim. Beliau jarang, walaupun beliau siqah sahabat, tapi boleh dikatakan baru sekali hadisnya muncul dalam Sahih Bukhari sepanjang yang telah kita lewati. Yang sering kita lewati siapa? Khalid bin Mihran Al-Hadza, Khalid bin Abdillah, dan seterusnya. Yang ini adalah Khalid bin Yazid. Kalau tak salah baru sekali ya, belum pernah kan? Khalid bin Yazid Al-Iskandrani Abu Abdirrahim Al-Misri. Iya, kayaknya belum pernah, baru sekali ini muncul. Hah? Beliau siqah sahabat, imam besar, faqih beliau, dan beliau mufti yang di atasnya Lais, yaitu gurunya Lais bin Sa'ad, mufti Mesir, Iskandaria. Baik. Nah, pernah ada pertanyaan, bagaimana kalau suatu ketika, ini terulang sih ya, penduduk Iskandaria mereka betul-betul, yaitu air sumur dan air sungai itu ternyata betul-betul sedang kering, masa kekeringan. Bagaimana cara mereka bersuci? Ini pernah ditanyakan, dan di mana-mana para masyayikh selalu menguji para murid dengan pertanyaan itu untuk mengetahui apakah layak jadi mufti atau tidak layak. Gimana kalau kita ditanya macam itu? Air sumur kering, air sungai kering, mata air kering, tasik telaga kering. Lalu gimana cara mereka bersuci? Gimana cara kita menjawab kalau kita ditanya? Kenapa? Itu hukum asalnya tayamum. Tetapi masalahnya adalah waktu salah seorang syekh dari Mesir, anak jawab gitu karena biasanya teorinya begitu, kita jawab gitu. Beliau ngirimnya anak WhatsApp secara rahasia. Bukan sesederhana itu. Iskandaria itu dia di pesisir pantai. Wah, kita baru tahu. Ketahuan tak pernah ke Mesir. Masih boleh wudhu dengan air laut.
Baik. Nah, itu Iskandaria. Baik. Sampai kemana kita jalan-jalan main? Khalid tadi ya. An Sa'id bin Abi Hilal, beliau Abdul Ala. Sa'id bin Abi Hilal Al-Misri juga si Qotun Sabat. An Nu'aim Al-Mujmir. Nu'aim Al-Mujmir beliau Baghdadi. Kalau tak salah ya betul. Bukan Baghdadi apa Basri, sama-sama Irak ya, Basri. Nu'aim bin Abdullah Al-Mujmir, beliau juga Al-Mujammir. Mana lupa ya kunyahnya siapa ya? Nu'aim bin Abdullah Al-Mujmir ini Abu Abdullah yaitu sama dengan nama ayahnya Abu Abdullah Nu'aim bin Abdullah Al-Mujmir, ya beliau tabi'in. Hatta Sa'id bin Abi Hilal juga tabi'in. Ini riwayat tabi'in dari tabi'in. Ya, kemudian Nu'aim Al-Mujmir ini dikatakan mujmir karena beliau suka mewangikan masjid dengan kedupaan, bukhur itu ya, dengan jamr, yaitu bara api, ya, asap-asap yang wangi itu yang ma'ruf di Arab itu ya, pakai ud. Qara'ta itu ma'a Abi Hurairah, saya pernah naik, yaitu mendaki bersama Abu Hurairah ala dhahril masjid, di atas permukaan masjid, yaitu di bumbungnya. Ini seandainya kita tidak melihat riwayat-riwayat yang lain, kita akan menyangka naik sama-sama, mungkin sambil sembang-sembang kot atau apa. Tapi apabila kita melihat dalam riwayat Muslim, ternyata bukan demikian. Yaitu tatkala Nu'aim sedang naik ke atas bumbung masjid, ternyata di situ beliau melihat Abu Hurairah sedang di atas sedang berwudu. Tatkala Abu Hurairah menoleh, maka Abu Hurairah mengatakan, seandainya saya tahu ada engkau tadi di situ, saya tidak akan wudhu dengan cara seperti ini. Yaitu beliau wudhu sampai mulai mendekati ketiak, ketek tatkala mencuci tangan. Demikian pula tatkala mencuci kaki sampai ke lutut. Yaitu beliau wudhunya betul-betul sangat dipanjang-panjangkan. Baik. Nah, dari sini Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala sebagaimana di dalam kitab beliau Hasyiah ala Sunan Abi Dawud, beliau mengatakan Sunanul Mustafa la tata'arad, bahwasanya sunnah al-Mustafa itu tidak saling bertentangan, tetapi yubayyinu ba'daha ba'dha wa yu'ayyidu ba'daha ba'dha. Sebagiannya menjelaskan sebagian yang lain, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Nah, kalau dalam riwayat yang ini mungkin nampak belum terlalu jelas. Nah, dalam riwayat yang lain diperjelas, ternyata Abu Hurairah naik duluan, naik lebih awal, baru kemudian Nu'aim. Tapi dibanding orang-orang lain seakan-akan hanya mereka berdua memang, sehingga bolehlah dikatakan naik bersama Abu Hurairah. Ini kelapangan bahasa memang. Kemudian fatawadda, kemudian Abu Hurairah berwudu. Dalam riwayat yang lain disebutkan itu tadi, saya melihat Abu Hurairah berwudu dengan wudu yang sangat asing. Dan dari sini kata para fuqaha, kata para ulama, kita mendapatkan faedah bahwasanya boleh berwudu di atas bumbung masjid. Yang penting tidak merusak masjid tentunya. Bumbungnya mungkin kuat, kalis air, tidak tembus air. Tapi kalau dia nipis atau tembus air ya jangan ya, nanti merusak atau yang sebagaimana itu. Di zaman Nabi dulu bumbungnya tak seberapa kuat kan, kalau ada air hujan pasti tembus. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, saya bermimpi bahwasanya Lailatul Qadar untuk tahun ini jatuh pada malam yang mana nanti subuhnya saya akan bersujud di atas tanah dan air. Memang malam itu hujan dan hujannya menembus. Jadi ini mengisyaratkan memang dinding bumbungnya belum kuat. Tapi di zaman itu nggak tahu ini Abu Hurairah tatkala sudah jadi gubernur Madinah atau belum. Beliau jadi gubernur Madinah itu di masa pemerintahan siapa? Yaitu siapa itu namanya? Abdul Malik, bukan, masa pemerintahan Marwan Ibnul Hakam, ayah dari Abdul Malik. Ya, pada masa itu Madinah memang sudah diperkuat, sudah diperluas dan sebagainya. Dindingnya kuat, bumbungnya juga kuat. Maka tak mengapa wudhu di atas. Kita di dapat biasa kan, istilahnya terutama yang petugas maktabah, wudhu di atas bumbung tak masalah, lantainya dicor pakai apa istilahnya itu, semen yang sangat kuat itu, beton ke apa. Nah, kemudian tatkala
Nuaim melihat Abu Hurairah wudhunya seperti itu, tatkala mencuci tangan itu sampai mendekati ketek. Tatkala mencuci kaki sampai apa? Ya ketiak. Si Indonesia ketiak. Tapi kenapa di sini saya sering dengar ketek? Oh, mungkin bahasa biasa gitu ya. Ya, seperti sama, alhamdulillah selamat. Ini ketiak. Nah, kemudian kalau kaki itu sampai mendekati lutut. Baik, maka kemudian Abu Hurairah mengatakan, seandainya saya tahu engkau ada di situ, saya tak akan wudhu seperti ini. Kata para pensyarah, ini menunjukkan Abu Hurairah melakukan ijtihad sendiri, tidak disepakati oleh para sahabat dan yang lainnya. Makanya beliau tidak ingin menampakkan itu, karena ini diselisihi oleh jumhur sahabat di dalam memahami hadis tadi. Nah, kemudian Abu Hurairah mengatakan, ini inna, ini kalau dalam masalah nahwu dia adalah harfu taukidin wa nasab. Tetapi di dalam masalah usul fikih dia dikatakan apa? Harfu ta'lil. Kenapa Anda berbuat itu? Oh, alasannya karena berikut ini. Sesungguhnya saya mendengar Nabi SAW bersabda. Nah, ini menunjukkan apa? Disyariatkan dan memang sangat digalakkan untuk beramal dengan ilmu, bukan beramal dengan perasaan atau buat-buat sendiri dengan pikiran sendiri, tapi dengan dalil. Apa dalil Anda? Nah, disebutkan dalilnya. Nanti tinggal dilihat apakah pendalilannya sesuai atau tidak. Yang penting sudah berusaha, sebagaimana di dalam hadis muttafaqun alaih dari Ibni Abbas radhiyallahu anhu itu tentang hadis apa itu 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Sa'id bin Jubair mengatakan apa? Laqad ahsana man intaha ila ma sami. Sungguh bagus orang yang yaitu melakukan apa yang dia dengar dari ilmu yang sampai kepadanya. Saya mendapatkan ilmu seperti ini, maka ya saya melaksanakan begini. Kata si siapa itu? Siapa namanya ya yang belajar kepada Sa'id bin Jubair waktu itu? Karena terlupakan, Allah musta'an. Nah, kemudian beliau menyebutkan, Anda bagus sudah berusaha berdalil, tetapi ada dalil yang lebih kuat dari itu, yaitu apa? Hadis Ibni Abbas dalam kitab Tauhid, insya Allah dilewati lagi. Nah, di sini Abu Hurairah berdalil dan itu sudah baik, tinggal pendalilannya tepat atau kurang tepat. Yaqul inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin. Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan ghurrah. Al-ghur, kata Al-Hafidh di dalam Fathul Bari, Al-Hafidh Ibnu Hajar, ghur itu asalnya adalah warna putih di kening atau di wajah. Dan ghur artinya adalah syuhrah, yaitu popularity. Atau ghur itu artinya adalah yaitu nama baik dan sebagainya. Muhajjalin, al-hajlah itu adalah warna putih di anggota badan, di yaitu apa? Tangan, dua tangan dan dua kaki. Asalnya al-hajlah ini untuk kuda-kuda yang kaki depan dan kaki belakangnya putih, dikatakan apa? Muhajjal. Taib. Min asaril wudu, disebabkan karena jejak-jejak wudu. Nah, ini di sini ada isyarat apa? Al jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Tatkala umat Islam rajin berwudu, wudu asalnya dari wadha'ah, yaitu kecemerlangan, maka betul-betul di hari kiamat mereka cemerlang. Nampak, oh ini memang rajin wudu, ini adalah umat yang rajin bersuci misalkan dan sebagainya. Tapi sekarang masalahnya adalah apakah di sini ada dalil bahwasanya wudu hanyalah kekhususan umat Muhammad? Karena Nabi mengatakan apa? Ummati. Sebagian ulama mengatakan demikian, tetapi yang betul adalah masalah wudu ini bukan kekhususan umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya apa? Dalam hadis muttafaqun alaih dari Ibni Abbas, tatkala siapa? Khalilullah yang pertama, Nabi siapa? Ya, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, tatkala beliau hijrah dari Babilonia, diusir itu setelah dibakar tak mempan, lalu beliau diusir. Beliau bersama siapa itu? Sarah, dan bersama siapa? Lut, berangkat untuk hijrah, berpindah. Kemudian apa? Mereka berdua tiba di Palestina. Sementara Lut, beliau berdakwah di Sodom. Ternyata di Palestina dakwah Nabi Ibrahim tidak diterima oleh orang-orang waktu itu. Maka mereka berdua berangkat lagi, suami istri ini ke Mesir. Nah, kita tahu cerita di Mesir itu yang telah kita lewati. Yaitu apa? Nabi Ibrahim beliau berwudu. Demikian pula istri beliau Sarah berwudu. Ini menunjukkan asal wudu ada di umat-umat terdahulu.
Demikian pula hadis muttafaqun alaih terkait dengan kisah Juraij yang dituduh berzina dengan seorang wanita pezina itu. Maka beliau berwudu, kemudian sholat 2 rakaat lalu mengajak bicara bayinya itu. Ini menunjukkan asal wudu itu ada di umat-umat terdahulu. Hanya saja yang menjadi khususiyah umat Muhammad adalah apa? Al-ghurru wat tahjil, al-ghurratu wat tahjil, warna cemerlang di wajah dan anggota badan. Itulah kekhususannya. Ada berwudu, semua umat juga ada syariat wudu, umat para nabi itu. Baik. Kemudian apa? Famanistata'a minkum, maka barang siapa dari kalian mampu ayyutila ghurratahu falyaf'al, untuk memperpanjang ghurrahnya, maka hendaknya dia melakukannya. Ini diperselisihkan oleh para nuqat, para kritikus hadis. Lafaz yang terakhir ini faman dan sebagainya, ini kalam Abu Hurairah ataukah kalam Nabi? Sebagian merojihkan ini adalah kalam Abu Hurairah, bukan kalam Nabi. Yang lain mengatakan kalaupun ini kalam Nabi, tetap di dalamnya tidak ada dalil yang mendukung ijtihadnya Abu Hurairah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan ghurratah. Namanya ghurrah itu mana? Ghurrah tadi yaitu di wajah. Dan wajah bagaimana akan diperpanjang wudunya? Tak mungkin. Yaitu apa? Apabila dia memperpanjang ke atas, masuk ke kepala, syariatnya sudah lain. Bukan dicuci, tetapi apa? Diusap. Kalau ke bawah nanti kena leher, leher bukan wajah, maka tidak sesuai dan Nabi tidak pernah mencontohkan itu. Demikian pula kalau ke kanan ke kiri, jelas akan kena apa nanti? Kena telinga. Sementara telinga itu adalah bagian dari apa? Kepala, bukan bagian dari wajah. Makanya tidak mungkin untuk ini diperpanjang. Nah, ini menunjukkan kalaupun Abu Hurairah berdalilkan dengan hadis ini tidak sesuai dengan prakteknya. Dan bahkan lafadznya sendiri mengisyaratkan ini bukan dari kalam Nabi. Karena yang memungkinkan untuk diperpanjang hanyalah apa? Yaitu tangan dan kaki saja. Bukan tangan yang diperpanjang ya. Apa itu namanya? Bagian wudhunya itu naik ke atas sedikit misalkan. Karena dalam riwayat yang lain, hatta asra'af fil adud, yaitu mencapai siku, kemudian mulai naik sedikit, mulai masuk ke lengan atas. Dan ini wajar karena Allah mengatakan apa? Ilal marafiq, sampai ke siku. Ila di sini artinya ma'a, bersama siku. Mau tak mau kalau kita mencuci siku akan masuk ke apa itu? Ke lengan atas juga. Dan tidak sampai Nabi mencontohkan mencapai ketiak dan semacam itu. Berarti ini mengisyaratkan benar-benar lafaz famanistata'a ini adalah nasihat Abu Hurairah kepada Nuaim, bukan dari kalam Nabi. Ini ijtihad Abu Hurairah tatkala alamat wudu di hari kiamat sangat indah, maka perbanyaklah, kita berlomba-lomba dalam kebaikan, maka barang siapa dari kalian mampu memperpanjang, panjangkan. Ini nasihat Abu Hurairah, bukan dari kalam Nabi. Alal khilaf. Dan yang menunjukkan bahwasanya ijtihad Abu Hurairah radhiyallahu anhu kali ini kurang tepat adalah beliau diselisihi seluruh sahabat yang meriwayatkan wudhunya Nabi dan mempraktekkan wudhunya Nabi. Tak pernah Umar, siapa yang ma'ruf dalam hadis wudhu itu, yaitu Ali dan Utsman mencontohkan yang seperti itu. Baik, wallahu a'lam. Inti pembahasannya apa? Hadis ini membicarakan tentang keutamaan wudhu. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.